Ya, terima kasih jazakillah khairon kasiron kepada Bu Iwi yang sudah mempersilahkan Umi untuk memberikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, kita semua hari ini di siang hari yang kalau depan rumah Umi cukup cerah walaupun tidak ada matahari yang moncer ya. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Ala kulli hal, atas apapun yang diberikan oleh Allah, kita senantiasa bersyukur, senantiasa husnuzon kepada Allah. Atas nikmatnya, atas karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul di majelis yang diberkahi ini, dan semoga salah satu keberkahan, limpahan rahmat itu Allah turunkan melalui majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kita berharap semoga kita pun termasuk umat Nabi Muhammad yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Umi masuk ke materi, ini ingin menyapa karena kita itu bertegur sapa secara langsung begini, live ini kan sebulan sekali ya. Ingin menyapa jamaah sekalian yang memang ini bukan kajian spesial. Biasanya kalau kajian spesial kita benar-benar publikasi ya, banyak yang ikut. Tapi ini adalah kajian rutin kita. Ini banyak yang bergabung alhamdulillah dari jamaah sendiri. Bahkan ada yang nobar, apa bukan nobar, kajian bareng. Ini ada majelis taklim Zakaria, ada juga dari Babakan Radio juga ya, dari Nurul Iman bareng-bareng. Ada juga dari majelis taklim Ciraten itu daerah Setiabudi ya, daerah UPI ke sana. Ada juga yang jauh-jauh. Nah ini tadi ditanya siapa ini, aku di Jakarta, ternyata beliau ini ngechat, itu namanya teman yang lihat status ya. Alhamdulillah Teh Lia Dahlia juga Wilujeng Sumping ya di grup kajian ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum lebih jauh, Bu, ingin membacakan sebuah hadis. Jadi kalau Umi itu kalau setiap malam itu selalu mewajibkan ada tadabur satu hadis. Jadi kita langganan, bukan langganan. Kita tadabur satu hadis, satu kisah ulama yang suka dibaca maksudnya ya sama Umi. Kalau pagi hari itu jam 2, jam 3, pokoknya di antara sholat itu, dan juga salah satunya adalah renungan. Nah ini ada sebuah hadis yang tadi malam Umi renungkan, yaitu hadis riwayat Tirmizi ya. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah, katanya, tidak akan terjadi as-sa'ah itu hari kiamat. As-sa'ah itu hari kiamat, nama lain dari al-qiyamah. Jadi banyak dalam Al-Quran itu nama lain dari kiamat ya. Bahkan di dalam Quran surat juz 30, surat-surat pendek itu banyak sekali nama lain dari kiamat ya, atau yang menyerupai, yang mendekati kiamat. Nah, yang sering digunakan di dalam Al-Quran itu adalah as-sa'ah. Ketika Rasulullah juga ada dalam Al-Quran juga ditanya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Nah, kalau di sini dalam hadis riwayat Tirmizi ini, la taqumu sa'ah, katanya, tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarraba zaman, hingga mendekati, atau zaman itu yataqarrab, saling mendekati. Artinya di sini waktu itu terasa singkat. Dikatakan bahwa fatakunu sanah, maka yang namanya setahun itu bagaikan sebulan. Sebulan itu bagaikan sepekan. Sepekan itu bagaikan sehari. Sehari bagaikan sejam. Dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah kurma. Ini terbakarnya pelepah kurma menurut syarah hadisnya ini merupakan pengibaratan bahwa pelepah kurma kalau terbakar itu begitu cepat. Ini renungan buat kita semua, ibu-ibu rahimakumullah.
Kalau kita merasa waktu itu berjalan begitu cepat, atau bahasa Sunda itu nyerelek, itu menunjukkan bahwa beginilah salah satunya ciri di akhir zaman. Dan hari ini, kalau yang Umi rasakan memang benar, waktu itu terasa nyerelek, betul nggak? So, kok udah Senin lagi, kok udah Jumat lagi. Tapi kalau ibu-ibu, khususnya jamaah Baitul Ilmi itu suka protes. Katanya begini, enggak juga, Mi, katanya. Tergantung tanggal berapa. Ya. Kalau akhir bulan terasa lama gitu katanya tuh. Kalau akhir bulan itu terasa lama ya, nungguan gajian. Nah, kalau awal bulan benar uang itu terasa cepat. Nah, itu jadi ibu-ibu mah sudah sudut pandangnya teh gimana duit, gimana gaji. Nah, itu ya gimana resiko bisa cepat bisa lambat. Tapi secara umum ibu-ibu kita merasakan bahwa waktu itu terasa cepat. Itu tandanya memang kita sudah berada di akhir zaman. Nah, dan lebih-lebih lagi ibu-ibu rahimakumullah, sama enggak ya apa yang dirasakan oleh ibu-ibu dengan yang Umi rasakan? Bahwa saat ini kehidupan kita hari ini semakin, bukan hanya semakin cepat, tapi semakin banyak yang mengkhawatirkan, mencemaskan tentang kondisi kehidupan kita, tentang kondisi masyarakat kita. Sama enggak ya kira-kira apa yang ibu rasakan dengan yang Umi rasakan? Kalau Umi mah banget Bu ya. Kalau dulu tepatos hariwang Bu, yang namanya anak-anak bermain mungkin ya ke rumah tetangga, ke rumah temannya, bermain kemana, dulu nggak begitu khawatir. Karena apa? Pergaulan relatif terkontrol. Hari ini Bu, anak-anak jangankan dilepas ke rumah tetangga, ke rumah teman, atau beda jalan, beda apa wilayah. Tinggal di rumah saja Bu, anak kita ditinggal di rumah, dia sendirian di kamar sambil nyooh HP, atau di ruangan kemudian dia nyooh HP, apa kita tidak khawatir Bu? Khawatir tidak? Khawatir Bu. Ini zaman sekarang Bu. Belum lagi kemudian dengan banyak sekali fenomena kehidupan yang bikin kita khawatir. Makanya kalau kita, ibu-ibu yang solihah, yang sering diajarkan zikir, sering diajarkan takarub kepada Allah, jangan lepas kita itu Bu, lisan kita itu dari berzikir kepada Allah melihat kondisi yang ada. Ya, kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, rasa-rasanya kita ini benar-benar dalam situasi yang genting. Umi hanya ingin memberikan satu gambaran bagaimana fakta hari ini. Ya, beberapa waktu yang lalu kita kalau di hari Sabtu suka ada pembahasan terkait dengan masalah yang sedang trending dilihat dari sudut pandang Islam. Bahkan ini kemudian jadi berita nasional berminggu-minggu Bu, yaitu apa? Fenomena pinjol. Ibu tahu pinjol? Pinjol, pinjaman online sekarang mah sudah gaya ya Bu. Rentenirnya itu sudah ikut-ikutan update jadi online Bu. Jadi bukan hanya pengajian kita yang tadinya duduk di majelis jadi offline jadi Zoom. Ternyata pinjaman juga sudah berubah dari yang tadinya pinjaman bank keliling menjadi pinjol. Bu, tercengang kita. Seorang ibu muda gantung diri gara-gara tercekik pinjaman online. Dan jangan heran pinjaman online-nya ternyata, karena dia menuliskan surat wasiat ya, pinjamannya kemana saja. Ternyata ada 33 pihak, bayangkan Bu, kalau sekarang di offline kan, berarti dia punya 33 bank keliling atau rentenir atau apalah semacamnya yang dia kemudian terlilit. Sampai dia bingung, karena apa? Utang terus berlipat ganda dengan bunganya, kan begitu. Sampai akhirnya pikiran tersempit buat dia itu adalah gantung diri. Belum lagi kemarin ada remaja juga yang gantung diri gara-gara patah hati Bu. Nah itu baru dari sisi agak urusan bunuh diri, gantung diri. Belum lagi kemudian fenomena-fenomena yang lain. Hari ini Bu, pindah tukar apa istilah, tukar tambah atau apa namanya? Keluar masuk agama itu dengan enteng. Kalau dulu yang namanya keluar masuk agama itu sesuatu yang sangat tabu dan jarang terjadi Bu. Bahkan tidak ada pintu untuk bisa menikah beda agama di Indonesia. Dulu ada orang yang ingin maksa beda agama untuk nikah itu harus ke luar negeri karena memang tidak difasilitasi oleh negara kita. Hari ini Bu, dengan enteng ya bisa gampang murtad itu pindah agama, tinggal bahkan bikin konpres, bahkan bikin undangan, bikin ritual,
pindah agama, dan seterusnya. Mudah sekali hari ini kita, andaikan kita tidak kuat akidah, betapa hari ini kita itu makin hariwang, makin takut kita itu. Takut dalam arti apa? Takut kita, keluarga kita, anak-anak kita terseret dengan mudah ke dalam fenomena yang tadi kita sebutkan sangat mengkhawatirkan. Jangan bicarakan yang namanya pergaulan. Hari ini pergaulan remaja itu sudah tidak bisa dideteksi mana yang kemudian sudah masuk ranah paling berbahaya, terus kemudian berbahaya, setengah berbahaya, atau level-levelnya itu sudah tidak bisa terdeteksi. Ya, kalau menurut psikolog Ibu Eli Risman, kenapa dikatakan sulit terdeteksi? Hari ini kita tidak bisa memastikan anak kita yang dia sholat, dia baik di hadapan kita, bertutur kata sopan, tidak menyimpan masalah di belakangnya. Kenapa? Karena dia punya kesempatan untuk main gadget, misalnya di kamar atau di dalam ruangan, di kesempatan manapun gitu. Kita tidak bisa memastikan apakah anak kita itu benar-benar safe, benar-benar aman, benar-benar solih hanya dengan penampakan luar. Hari ini sulit, Bu. Sulit bisa dipastikan. Makanya jangan heran kalau kemudian ada anak yang sehari-harinya ini jadi istighfar nih, langsung emot kamu rangkalinya, Bu. Ada anak yang sehari-harinya itu baik, dia sholatnya rajin, tutur katanya baik, ternyata nauzubillah akhlaknya bejat. Dia menyimpan ratusan situs-situs porno, dan setelah dideteksi ternyata situs-situs porno itu bukan sekarang terlihat ya 1 kali 2 ditonton, jadi langganan, Bu. Ya astagfirullahaladzim. Jadi hari ini kita itu dibuat cemas. Akan sulit kita memastikan apakah kemudian anak-anak kita itu safe atau tidak. Makanya kalau kita ini bahas nih, pembahasan hari ini, tidak tahu, tidak kencang dengan akidah Islam, tidak kencang dengan ilmu Islam, nauzubillah, semua kehancuran itu mengancam semua generasi. Bahkan anak-anak kita juga terancam andaikan kita tidak bisa menjaganya. Jadi kita tidak berbicara tentang bahaya gadget, bahaya ini, karena memang itu sudah luar biasa. Narkoba apalagi ya, di pesantren ada ternyata yang bisa dapat memesan, apa itu namanya, memesan minuman keras. Ada juga yang melakukan kekerasan, auzubillah, dan lain-lain. Banyak sekali ini fenomena. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa kita itu sudah berada di titik yang paling genting. Kalau ibu-ibunya, mamah-mamahnya, ibu-ibunya itu adem-adem saja. Enggak kok, anak saya mah baik, anak saya mah suka ke masjid. Alhamdulillah, anak saya yang perempuan mah suka ngaji, bla 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 bla. Ibu hari ini semuanya bisa serba kecolongan. Ya, ini ibu-ibu rahimakumullah, ini akan menggugah masing-masing dari kita, dari seorang ibu, bagaimana kemudian kita memastikan bahwa anak kita itu terbimbing dengan baik, terawat dengan baik. Kenapa? Karena di tangan kita lah nanti tanggung jawab itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan nanti Allah benar-benar akan meminta yang sehak-haknya dari apa yang kemudian kita lakukan, kita berikan terhadap generasi kita. Itu sekelumit fenomena. Jadi kalau Umi mau bertanya kepada ibu-ibu sekali lagi setelah tadi dapat pemaparan fakta, masihkah ibu-ibu itu antang, tenang dengan kondisi permasalahan yang ada? Tenangkah ibu-ibu? Tidak. Tidak. Nah, sekarang lanjut ke terus penyebabnya ini apa? Ini kenapa ya? Zaman Umi dulu, ini Umi kebetulan usianya 48 tahun. Zaman Umi dulu waktu kecil nggak gini-gini amat. Kenapa kok sekarang jadi begini? Kenapa kok sekarang jadi begini ya? Jadi serba pikahariwangan. Apa penyebabnya? Kok terjadi pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat yang tadinya anak-anak relatif terjaga, ekonomi relatif aman begitu ya? Nih, kita sudah dicontohin pula oleh perilaku-perilaku para politikus, para elit-elit, aden-aden, raden-raden yang di atas itu. Gimana perilaku mereka? Perilaku korupnya mereka. Atau juga mungkin pengaturan-pengaturan dari para penguasa yang kita kadang-kadang sudah tidak bisa lagi menumpahkannya seperti apa. Zaman dulu gak kayak gini-gini amat. Kenapa sekarang begini? Apa ini penyebabnya? Ada yang mau Umi tunjuk nih 1 orang aja supaya bisa komunikatif.
Nih, di sini ada Bu Kulsum. Kira-kira apa penyebabnya ya, Bu ya? Kenapa ini masyarakat ini seperti sekarang? Ini ada Bu Kulsum ya, Jamaah Umi. Bu Kulsum, Badai Ngawaler. Kenapa, Bu? Penyebabnya kenapa? Nah, rupanya Bu Kulsum tidak ada ya. Akunnya ada. Ini aja deh, panitia aja. Bu Risa. Bu Risa, ini penyebabnya kenapa, Bu Risa? Ya, Mi. Penyebabnya kalau menurut saya, setiap apa yang kita lakukan tidak melibatkan Allah di dalamnya. Nah, Bu Risa jawabannya tinggi banget, dalam banget dia, ini harus diterjemahkan. Katanya apa yang dilakukan itu tidak melibatkan Allah. Laras Bu, Ibu tuh melibatkan Allah gitu, Bu. Buktinya yang pakai kerudung banyak. Ya, buktinya pakai kerudung banyak. Majelis taklim banyak. Sholat banyak, pengajian banyak. Tapi kenapa kita tambah bobrok kondisinya? Nah, ibu-ibu sering ini yang ini ya yang suka diungkapkan oleh ibu-ibu itu karena akidahnya lemah, leres ya Bu, akidahnya lemah. Orang tidak Bu lemah Bu akidah Bu. Mau tidak mau kita harus akui masyarakat secara keseluruhan akidahnya, ketakwaannya, keimanan kepada Allahnya itu rapuh hari ini. Makanya kemudian gampang dibobodo sama sinetron. Makanya kenapa kemudian gampang diiming-imingi janji karena akidah kita itu rapuh. Ya. Yang kedua Bu, nah ini bedanya masyarakat zaman sekarang dengan zaman dulu. Kita itu kontrol sosial. Kalau bahasa kerennya kontrol sosial Bu. Kalau bahasa dakwahnya, bahasa Islamnya itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Ini kita itu sudah berkurang. Jadi masyarakat kita itu sudah banyak yang pahare-hare, individualis bahasa kitanya. Yang penting anak saya bager, anak saya soleh, anak saya sekolahnya terjamin. Yang penting keluarga saya selamat, keluarga saya tercukupi kebutuhan sehari-harinya. Peduli amat orang lain, yang penting saya nggak merepotkan orang lain, nggak merugikan orang lain, selamatlah keluarga saya sendiri, selamatlah saya sendiri. Itu hari ini tuh udah banyak yang begitu. Makanya kemudian menularkan kebaikan kepada orang lain itu kurang. Ketika ada orang lain, pihak lain yang kemudian tadi ya terjerumus pada narkoba, pokoknya pada kemaksiatan, kita itu nggak mau tahu. Nah ini yang namanya kontrol sosial, Bu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, padahal hati-hati, ini sering juga diungkap di pengajian Bu, termasuk yang sering Umi muhasabahi juga ya, ini bisa jadi nanti di akhirat itu paling banyak, paling tertahan lama itu justru orang yang paham tapi dia tidak mengamalkan. Ibu-ibu ketahuilah, tetangga maksiat, tetangganya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan cerita masalah anak dengan orang tua, itu sudah pasti ya. Ini tetangga maksiat, kitanya diam saja, tidak mau meluruskan, tidak mau berbuat, tidak mau memberikan kebaikan, maka kita pun akan didakwa oleh Allah. Teman kita yang sehari-hari berbarengan berbuat maksiat, kitanya diam saja, kita nggak mau ngasih tahu, tidak mengajak dia pada kebaikan, padahal kita tahu kita pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi di sini kontrol sosial itu kurang. Negara kacau balau, kebijakannya sudah banyak yang melenceng merugikan rakyat. Kata kita teh udahlah sabar, nggak ngaruh kita mah sama negara. Udah diam saja. Kita diam saja tidak memberikan introspeksi, muhasabah, koreksi terhadap kekuasaan. Nah, itu juga sama, kita juga nanti yang kena batunya. Jadi memang kontrol sosial ini hari ini kurang. Ketakwaannya kurang, kontrol sosialnya kurang. Katambih deui Ibu, sama apa Bu yang ketiga? Ini yang namanya peraturan. Jadi kita itu hari ini sudah banyak sekali longgar peraturan-peraturan itu dari pijakan agama. Dulu yang namanya Elia Khadam, yang tahu Elia Khadam ini pasti generasi lama nih. Kalau yang muda-muda nggak akan tahu ya. Ibu tahu Elia Khadam tuh Mayong senyum-senyum ya. Mayong tahu ya? Itu Elvi Sukaisi, bukan berarti Umi seneng dangdut ya. Bukan, tapi tahu ini generasi lama. Ada Elia Khadam, pada zaman dulu Ar-Rafiq dan seterusnya. Masih ingat dulu itu pernah di demo gara-gara nari ya Bu ya, ini Umi SD atau apa ya, gara-gara nari ini kelihat
ini terbuka pinggang, jadi pakai celana ngetat ke bawah, nah ke atas kan joget-joget. Ketika joget-joget kemudian terlihat bagian tengahnya, kulit bagian tengahnya antara pakaian bawah dengan pakaian atas. Itu diprotesnya luar biasa sampai dia kemudian di apa istilahnya itu ditahan beberapa kali siaran, nggak boleh. Itu ketika apa? KPI-nya, komisi penyiarannya, artinya apa? Masih memperhatikan. Begitu ya Bu ya. Nah, hari ini Bu, yang joget, maaf nih, yang lipatan-lipatan perutnya, lipatan payudaranya, yang goyang erotis, yang mempertontonkan jinsiahnya, bagaimana itu di televisi, itu baru di televisi, belum lagi di media sosial, belum lagi di apa segala macam. Itu kira-kira ada nggak Bu hukuman yang tegas, panggiling yang tegas berupa peraturan buat mereka yang menyebabkan menjadikan generasi kita relatif terjaga? Ada nggak Bu hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Makanya jangan salahkan. Kita memang tambah hari, kalau suami kita, ini suami kita, suami ibu-ibu soleh ya, anteng dengan handphone, senyum-senyum sendiri, itu wajib dicek loh Bu. Wajib dicek. Suami Bu Wiwi senyum anteng-anteng sendiri, dia lihat tuh budaya, lihat ya. Itu sebetulnya dalam rangkul istrinya lihat gitu ya. Bahkan hari ini banyak Bu suami-suami itu yang punya pengaman. Ini ke Umi itu kan suka banyak yang konsul tentang rumah tangga ya. Hari ini tadi sebelum pengajian itu ada yang curhat sampai 30 menit ya Umi dengerin ya, karena urgent begitulah. Ada juga yang pakai voice note, dan mohon maaf di antara jamaah juga banyak yang belum dibalas yang lewat voice note, tapi pasti Umi balas. Nah, ada sebuah kisah yang Masya Allah ternyata ketika suaminya macam-macam gitu ya. Ini suami itu pakai, karena memang sekarang ada jasa bayaran ya, bagaimana mengamankan handphone. Jadi kan kalau yang biasa itu yang wajar itu pakai kode, pakai apa, kalau sekarang nggak, ada pengaman. Sehingga si istri itu tidak bisa ngotak-ngatik file tertentu, device tertentu di handphone. Ibu jangan kepikiran ya, jangan-jangan suami saya punya device tertentu gitu. Tapi benar loh Bu, hari ini begitu Bu. Pas kata saya, gimana suaminya? Ya seperti biasanya, handphone tuh seperti bisa dipegang kita, dibuka, tapi sebetulnya menyimpan sesuatu. Ketahuannya karena ada satu kejadian yang kemudian dia belum simpan di device rahasia itu. Tapi setelah terbongkar, uzubillah, ternyata Masya Allah luar biasa. Bu, hari ini tuh begitu. Ini yang Umi katakan tadi, dari sisi yang ketiga, faktor ketiga, peraturan. Gak ada Bu yang menertibkan situs-situs porno. Gak ada yang menertibkan tayangan-tayangan yang menyebabkan kita selalu was-was dengan suami kita. Nauzubillah ya, makanya kalau suami Umi itu sampai tidak bisa buka status WA, alhamdulillah suamiku gaptek gitu Bu, Umi tuh ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa buka status WA, ternyata suami kita itu nggak bisa buka status. Sampai nanya, emang gimana buka status? Emang ada ya status? Alhamdulillah kata Umi itu ya, dia nggak tahu status WA. Tapi boleh jadi yang lainnya lebih pinter ya. Gitu. Aduh ibu-ibu, makanya kalau kita berdoa tuh ada diselipin doa pas habis tahajud gitu ya. Ya Allah, semoga Engkau menjaga suami kita dari segala godaan harta, dari harta-harta yang haram, tahta, dari kedudukan-kedudukan yang tidak semestinya, dan wanita. Doain Bu, doa istri itu insya Allah mustajab. Bu, 3 itulah. Keimanan, ya akidah, keimanan yang lemah, kemudian tadi kontrol sosial, kemudian yang berikutnya adalah peraturan yang kurang tegas, itu yang menyebabkan masyarakat seperti sekarang. Nah, simpulnya atau kata kuncinya bahwa kita itu memang jauh dari agama. Kita itu makin jauh dari agama. Ini yang masuk dalam judul bencana umat itu karena menjauhkan agama dari kehidupan. Umi mau ngasih istilah baru, tolong catat, simpan baik-baik di dalam benak ibu-ibu, dalam otak ibu-ibu, insya Allah ini jadi ilmu. Inilah yang dinamakan sekuler. Nah, jadi kalau ibu mendengar kata sekuler, ingat pengajian hari ini, oh iya ya Umi kemarin menjelaskan tentang sekuler. Apa itu sekuler? Sekuler itu adalah menjauhkan agama dari kehidupan. Ini Bu yang jadi bencana itu. Gak mau pakai agama di dalam aktivitas sehari-hari. Sekali lagi apa Bu namanya Bu? Sekuler. Sekuler itu ada bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya? Fasluddin anil hayah.
memisahkan agama dari kehidupan. Memang ada gitu memisahkan agama dari kehidupan. Ya ini hari ini Bu, hari ini yang terjadi yang namanya sekuler di mana-mana. Jadi kalau Umi nanti bilang ibu-ibu misalnya ya, Umi mau kasih contoh misalnya ini yang ringan-ringan saja. Bagaimana agama itu tidak dibawa di dalam kehidupan kita. Ini namanya sekuler ya. Jadi menjauhkan agama dari kehidupan. Padahal kehidupan kita dari bangun tidur sehingga tidur lagi itu harusnya kan kita itu terikat dengan agama, terikat dengan aturan Allah. Tapi kita simpen agama itu hadirnya ketika kita sholat. Ketika ini nih di Zoom, di pengajian, terasa banget agama. Kita kemudian ada di masjid, nah itu hadir agama. Kita mendengarkan tausiah-tausiah dimanapun. Kita saum, kita sholat, terasa agama. Tapi maaf ya, agama tidak hadir ketika kita belanja. Ya. Kenapa? Disimpan dulu. Nah, ini yang dikatakan sekuler. Dan ini sudah merasuk ke tengah-tengah umat. Umi mau ngasih contoh. Gak apa-apa ya kita kasih contoh, sedikit nyindirlah ke ibu-ibu sadayana ya. Supaya memang kita itu harus banyak disindir, Bu. Kalau nggak banyak disindir, mah kadang-kadang kita itu merasa benar, merasa lempeng sendiri. Ibu-ibu pernah nggak ke kondangan, Bu? Pernah nggak Bu ke kondangan, Bu? Pernah. Nah, pernah nggak jadi sohibul hajat, Bu? Mungkin pernah ya dalam acara syukuran atau apa. Coba Bu, kalau ke kondangan. Ini kalau ke kondangan, Ibu pergi ke kondangan. Pakai baju sangat cantik. Ya, sangat cantik. Kondangan itu rata-rata jam 11 sampai jam 2. Nih, hati-hati di sini yang mau hajatan, jangan sampai waktunya jam 11 sampai jam 2 duduk di pelaminan. Sholatnya kapan? Sholatnya kapan, Bu, yang punya hajat? Lewat. Pijama. Si gamu tengar, terus pira kue dandanan ini kena wudhu. Tahu nggak harga make up itu berapa? Harga make up itu satu kali make up yang paten itu misalnya 250 minimal. 250.000. Masa nanti kena wudhu? Nggak apa-apa, nanti kan paling dhuwur bisa ditarik ke asar, jamaah takhir. Gitu. Bu, dari mana dalilnya kebolehan menjamak takdim ataupun takhir karena kita dadan, karena kita hajatan? Di mana Bu dalilnya? Ini kebetulan Umi lagi memperdalam lagi syarah Safinah ya. Di sana tidak ada Bu hal-hal yang menyebabkan kebolehan seorang abid itu melakukan jamak takhir. Nggak ada tuh Bu karena kondangan. Ibu-ibu juga sama. Kondangan berangkatnya jam 11:30. Ya kan? Jam 11:30. Jam 11:30 nyampe ke gedung, nyampe ke rumah yang hajat, di sana makan. Sholatnya kapan? Sholatnya kapan? Sholatnya nanti diakhirkan kalau sudah pulang. Padahal kemarin baru ikut pengajian Baitul Ilmi, bab afdhoil amal. Ketika ditanya Rasulullah oleh para sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan amal apa yang paling utama. Di dalam hadis itu dikatakan sholat di awal waktu. Eta baru kamarinya. Nanti awas dong kalau besok ada yang mau hajatan, mau undangan nih, baru dikasih tahu nih hadisnya ya. Itu baru dikasih tahu bahwa sholat di awal waktu. Nah begitu kurang tahu sekali-kali. Nah itu Bu. Bu, yang kayak gini ini yang namanya sekuler. Artinya apa Bu? Agamanya nggak dipakai dulu pas kondangan. Agamanya disimpan dulu. Tidak, kalau tadi bahasa Bu Risa, tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan. Jadi agamanya disimpan dulu. Hari ini begitukah kita? Iya, hari ini. Dulu gitu ya urusan agama. Dan ini baru bab kondangan. Belum lagi nanti di kondangannya. Sok Bu, ini Umi suka prihatin ya. Bukan ideal-idealnya, memang harusnya begitu. Kenapa sekarang kalau kondangan itu suka sedikit kursinya? Ini yang punya hajat nanggung dosa loh. Kalau kemudian yang kondangan itu banyak yang standing party, yang berdiri. Padahal kata Rasulullah, la takunu qaiman, jangan kalian makan sambil berdiri, tapi kemudian pada berdiri. Aduh, ini satu dosa teh gitu ya. Padahal etanya gamis, nganggo gamis. Kerudung nganggo gagaya bagan nganggo kerudung, tapi tuang sambil berdiri. Ini di mana agamanya? Disimpan dulu, lupa dulu. Kalau bahasa Bu Ade, amnesia dulu ketika di rumah. Begitu Bu, itu yang namanya sekuler tuh kayak begitu. Nah, itu baru dari bab kondangan. Kita lari ke muamalah yang lain, misalnya masalah jual beli. Hari ini jual beli, masalah pinjam meminjam. Hari ini kita pakai kerudung, kita banyak ngaji, tapi kita tetap pakai bank keliling. Nah, itu namanya apa Bu?
nggak dipakai juga agamanya, aturan agamanya, karena udah jelas di dalam Al-Quran bahwa kita nggak boleh makan riba, tapi itu dipakai oleh kita. Artinya apa? Ternyata tidak semua sendi kehidupan itu kita bawa agama. Agama hanya ada di atas sajadah. Hanya ketika kita pakai mukena, ketika kita membuka Al-Quran, itulah agama itu lahir. Tahbu mungkin namanya sekuler. Jual beli misalnya, Bu, ini banyak ya. Kalau Umi ke warung ada anak kecil disuruh bebelian, disuruh belanja, padahal dia belum mumayyiz. Dia belum mumayyiz syarat sah di dalam jual beli untuk barang tertentu. Anak kecil disuruh beli katuncar, katumbar. Ketika ditanya sama yang tukang warung, "Jang sabaraha meserna?" "Dek, sabaraha meserna?" "Duka ada saur si mamah." Pokoknya saur si mamah we meser atos. Hati-hati, itu nggak sah loh jual belinya. Kenapa? Karena jual beli itu harus sah ketika si penjual dengan si pembeli itu sama-sama maklumun, sama-sama paham tentang jual beli tadi, Bu. Kalau anak kecil beli permen itu sah. Kenapa? Karena anak kecil menguasai permen. Tapi kalau anak kecil disuruh beli motor itu nggak boleh, karena si anak nggak menguasai motor. Ini nggak hadir, Bu, jual belinya itu nggak hadir secara Islam, ya, Bu. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana yang namanya masalah perekonomian, masalah politik, bahkan kita itu jauh dari Islam. Ini yang namanya apa tadi? Fasludin anil hayah atau sekuler. Paham, Bu? Namanya sekuler. Jadi kita sudah agak teracuni belum sama sekuler? Sudah. Sabar persen cik, Bu, Ibu? Hampir 80%. Mendekati 100% sepertinya. Kalau dari bangun tidur kita masih sholat malam itu masih begitu, kemudian berinteraksi anggota keluarga bangun, ini kayaknya sekulernya sudah masuk dalam masalah bab keluarga. Ke suami ngebentak, suami nyuruh ini itu kitanya nggak mau, itu udah sekuler, Bu. Karena apa? Karena Islam itu mengatur urusan masalah keluarga, masalah hubungan antara suami dengan istri, bagaimana suami itu menjadi kawan, istri itu menjadi sahabat yang kemudian dia harus taat kepada suami. Ketika kita tidak mau taat di dalam rumah tangga, maka kita sebetulnya sudah mensekulerkan hubungan kita dengan suami. Begitu pula dengan anak-anak kita. Kita lebih suka anak kita les bahasa Inggris, ini ada ya. Ya nak, les bahasa Inggris, les anu. Sementara Al-Qur'an, jadi bahasa Inggrisnya dari pemula, kemudian intermediate, menengah sampai advance, sampai kemudian pinter, begitu ya, Bu ya. Sementara bacaan Al-Qur'annya dia masih di Iqra 2. Ini kalau nggak salah, ini tolong koreksi ya sama ibu-ibu guru TPA. Itu kalau nggak salah Iqra 2, Iqra 3 itu udah belajar matobi'i ya, udah ada panjang ya. Itu masih belajar kayak begitu-begitu. Ari bahasa Inggrisnya atau cistus. Ayo, ibu-ibu yang merasa punya anak, hati-hati, itu dalam rangka mensekulerkan anak. Jangan salah, nanti kalau kemudian mengajarkan agama, lebih bertambah lagi usianya, lebih sulit lagi, lebih tantangannya lebih lagi. Kenapa? Karena dari dasarnya tidak diperkenalkan secara dini. Nah, seperti itu, Bu. Itu sudah mensekulerkan anak-anak kita dari sisi pendidikan keluarga, pendidikan anak-anak. Jadi secara kesimpulan bahwa jamaah yang hadir di sini sudah teracuni sekuler, sepakat? Sepakat. Iya. Sepakat tidak? Sepakat. Hoyong, Bu, racuna pergi. Hoyong, kita bersih dari sekuler. Hoyong. Betul ya? Pingin kita itu bersih dari sekuler. Tadi kuncinya, Bu. Kalau yang namanya sekuler itu menjauhkan agama dari kehidupan, berarti kalau obatnya atau penawarnya harus mendekatkan kembali agama itu di dalam kehidupan kita. Tanpa dipilah-pilah, tanpa di kotak-kotak. Maksudnya di kotak-kotak itu apa? Ya tadi, agama hanya berbicara ibadah makhluk. Makanya banyak kita itu berkerudung, kita itu pengajian, kita itu membaca Al-Quran, membaca Asmaul Husna. Di Baitul Ilmi itu ada zikir zikir maksurat, ada segala macam ya.
Nah, ini kalau tidak dibarengi dengan tausiah ilmu terkait dengan syariah, terkait dengan ilmu-ilmu Islam, banyak pengajian itu yang kemudian ongkong haus tapi lambena mah kemana-mana, Bu. Ya, itu juga sekuler, Bu. Nah, itu sekuler. Belum lagi aktivitas-aktivitas lain dalam kehidupan. Makanya tadi pergaulannya rusak karena nggak dipakai. Hari ini pacaran, jangankan itu ya, Umi pernah juga memberikan materi bahwa di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan KUHP Hukum Perdata, tidak ada, Bu, aturan yang kemudian mengatur perzinahan, maaf ya, perzinahan itu diberikan hukuman. Bu, jadi kalau ada yang berzina, Bu, suka sama suka. Sama ibu dilaporkan, Bu. Yang kena hukuman justru ibu. Loh kok bisa? Karena tidak ada pasal, Bu, yang mengatakan bahwa orang berzina ketika suka sama suka itu dihukum. Nggak ada, Bu. Ya. Jadi yang bagaimana, Bu, yang dihukum itu? Yang dihukum itu kalau ada yang melaporkan sebagai korban. Ya. Jadi kalau yang suka sama suka dilaporkan sama orang lain, orang lainnya nanti digugat sebagai pencemaran nama baik dan seterusnya. Balik, Bu. Malah nanti jadi ketukar. Ini adalah yang terjadi hukum di negeri kita. Hukum positif yang berlaku. Berarti kan sekuler banget ya, Bu ya. Padahal di dalam Al-Quran jelas. Yang namanya zina itu ya diharamkan. Jangankan zina dalam arti berhubungan intim. Karena itu sebetulnya apa namanya itu definisi zina sendiri. Wala taqrabuz zina. Ini dalam Quran surat Al-Isra ya, ayat 36 apa 32. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina itu fahisyah. Adalah perbuatan fahisyah, keji. Kata Al-Quran, mendekati zinanya saja itu teh perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, apalagi zinanya. Itu aturan agama. Tapi hari ini ibu-ibu, anak muda-mudi mau berdua-duaan, bahkan sampai na'udzubillah melakukan hubungan seksual, selama itu suka sama suka tidak ada hukumannya. Sementara dalam Al-Quran, nanti ibu buka Quran surat An-Nur ayat 2 dan ayat 3, di sana dikatakan azani fazaniyatu fajlid. Nah, gitu kan ya, suruh di apa? Dijilid, suruh dirajam. Begitu, Bu. Siapa yang dirajam? Ya, dua-duanya mi'ata jaldah dengan 100 kali detak. Jadi harus dijilid. Nah, ini adalah apa namanya tuh hukuman yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Tetapi hari ini legal. Jadi sekali lagi, ini sekuler nggak sih sebetulnya masyarakat itu sekuler, Bu? Ibu nggak khawatir sekarang, Bu, anak-anak kita terjerumus pada perzinahan? Bisa jadi, Bu, orang tua sekarang nggak khawatir lagi. Kenapa? Karena ada edukasi seks di mana ini ngelihat jam ya, edukasi seks di mana yang namanya perzinahan, ini kata kasarnya perzinahan ya, kalau di dalam istilah BKKBN bukan perzinahan ya, itu bukan perzinahan, itu difasilitasi. Jadi kalau mereka yang kemudian sudah kadung lengket diberikan edukasi, fasilitasnya berupa edukasi. Boleh silahkan dengan ABCD, ini pernah diungkapkan oleh ayat ini. Jadi dikasih penyuluhan. Kalau bisa itu A, apa itu A? Abstain, jangan berhubungan. Ya. Kalau kemudian nggak bisa dipisahkan, itu dua sejoli. Udah yang B pilihnya. Apa B? Be fight. Setia dengan satu pasangan. Boleh deh, tapi pasangannya itu aja. Ya, artinya pasangannya itu aja tuh bukan suami istri, Bu. Kalau suami istri mah udah jelas. Itu namanya setia. Nah, kalau nggak bisa juga setia, artinya dengan satu pasangan nggak bisa. Ini saran dari negara, begitu aturannya. Maka C, apa itu C? Kondom, itu bahasa ini ya, kondom. Maka pakai kondom. Bayangkan itu ABC, Bu. Nah, apa istilah itu perintah kepada kita, anjuran kepada generasi muda, kalau tidak bisa ini. Ujung-ujungnya suruh pakai kondom. Nauzubillah. Ini sekuler banget. Belum lagi berbicara ekonomi. Ini panjangnya kalau berbicara fakta. Intinya Ibu, sekuler teh yang kayak begitu. Sekuler itu adalah memisahkan agama dari kehidupan. Makanya kalau Ibu lihat postingan nanti di WA, apakah di sini yang ada di grup Baitul Ilmi, sering banget tuh sekuler.
tolak sekulerisasi atau tinggalkan gaya hidup sekuler dan seperti itu, ngajak supaya kita itu mencampakkan sistem sekuler, kehidupan sekuler. Supaya apa? Kita mendekatkan lagi sama agama. Nah, ironinya Bu, kita itu hidupnya sekuler tapi cita-cita masuk surga. So, betul nggak? Betul nggak? Iya. Kehidupan kita sekuler, ari cita-cita antil jannah. So sweet ya Bu ya. Kita itu kan begitu ya. Bersahabat di dunia hingga ke surga antil jannah. Tapi gawe ngarumpi wae. Bu. Ibadah kurang, sholat enggak. Iya kan, tolabul ilmi enggak. Bagaimana mau antil jannah? Bagaimana mau dakholat? Kalau perempuan dakholat ya. Dakholat al-jannah, masuk ke surga. Sementara dia sekuler. Ya, bagaimana mungkin meraih surga? Gampang, Umi kan katanya barang siapa yang matat, barang siapa yang mati di akhir hidupnya itu dengan membaca la ilaha illallah pada kholat jannah, mungkin dia masuk surga. Asal bisa la ilaha illallah aja, Bu. Sebelum wafat nanti juga masuk surga. Karena deh Bu, jangan pede sama yang kayak begitu. Yang terjun bunuh diri dari apa itu yang di kebun kelapa ada mall apa namanya? Apa itu? Sampai lupa ya. Pokoknya ada di kebun kelapa tuh ya. ITC. ITC itu ya. Dulu dia yang terjun dari lantai 4 ITC, Ibu, ketika dia mau terjun itu bawa Al-Quran dan baca la ilaha illallah dulu, baca syahadat dulu, baca Fatihah dulu. Dakholat jannah? Enggak. Jadi jangan menelan mentah-mentah mana kalimat itu ya. Nih, kita itu cita-citanya masuk surga, tapi kehidupan kita, aturan kita sekuler. Nauzubillah. Jadi kedah kumaha atuh, nih udah masuk ke terakhir nih pembahasan Umi. Jadi ibu-ibu, tidak lain kuncinya adalah wa tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada agama Allah. Kalau ibu-ibu yang mengikuti kajian sebelumnya bersama Dr. Karissa Grani, Umi mengungkapkan sebuah hadis dari Rasulullah, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amroini, 2 perkara. Lan tazillu, kalian tidak akan pernah tersesat. Andaikan apa? Tamasaktum, kalian berpegang teguh bihima, dengan keduanya. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan tersesat, kita akan selamat, kehidupan kita selamat. Itu Bu kuncinya, jadi kembali kepada Islam. Islamnya dibawa, agamanya itu dibawa. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bu, ini yang namanya tidak sekuler. Ya. Nah, hanya saja untuk tidak sekuler itu, untuk dapat capaian yang ideal itu harus serempak. Makanya kenapa tadi di faktor penyebab itu ada yang namanya kontrol sosial. Bu Aina Anu Soleh misalnya ini. Soleh di sini ada siapa? Ada ini nih, ini ada Bu Eka Santi. Yang soleh itu hanya misalnya yang di daerah blok daerah Zaki misalnya. Sementara yang sini nggak soleh. Atau tetangga kita nih, satu komplek, kita aja nyelamatin supaya keluarga kita soleh. Sementara keluarga-keluarga yang lain justru memberikan kebebasan yang luar biasa kepada anak-anaknya. Nah, kalau tidak diimbangi dengan kesolehan sosial, kesolehan lingkungan, pada akhirnya kurang, Bu. Mau mencapai ideal itu kurang, kerja keras. Nah, makanya kenapa kemudian ada pengajian. Karena pengajian ini salah satu tujuannya adalah menularkan kebaikan supaya tidak tertular pada satu orang saja. Apakah itu pada guru ngaji atau pada jamaah tertentu supaya tertular. Dengan tausiah inilah kemudian orang sadar. Akhirnya apa? Keluarga-keluarga itu menjadi sadar. Nah, ini yang dikatakan kontrol sosial. Demikian pula ketika kita ingin memberikan masukan kepada kebijakan negara, kalau hanya satu orang itu kurang kekuatannya. Maka harus banyakkan orang. Ini yang namanya dakwah. Nah itu ya Bu, sekali lagi kuncinya bahwa kita itu untuk keluar dari sekuler itu harus sama-sama. Tidak bisa sendiri, tapi kita harus menularkan kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita. Supaya kita sama-sama menjadikan agama ini sebagai pijakan kita dari bangun tidur hingga tidur lagi. Masya Allah luar biasa. Yang terakhir nih Umi mau menutupnya bahwasanya kalau kita itu berpegang teguh dengan agama Allah, Bu,
mencoba mempraktekkan agama kita dari mulai bangun tidur, Bu, kita itu kan ada bangun tidur itu apa ya, Bu ya? Ada bangun tidur apa, Bu? Ada bangun tidur itu adalah membaca doa, sudah berjalanlah kita kemudian ke tempat air, kita cuci tangan. Ya, cuci tangan itu merupakan salah satu sunnah ya, ada di dalam hadis Muslim. Karena kata Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang engkau pegang, apa yang engkau raba, apa yang engkau sentuh selama kalian tidur. Maka cuci tangan itu merupakan bagian dari sunnah. Hati-hati, Bu, bangun tidur jangan langsung nipang handphone ya. Wah, langsung lihat status, langsung apa. Hati-hati, cuci tangan. Nih, kalau kayak begitu itu namanya sekuler ya, pokoknya udah punya kata kunci sekuler begitu, Bu. Bangun tidur Ibu cuci tangan. Praktekkan lagi hadis berikutnya, barang siapa yang dia dalam keadaan tidur maka sesungguhnya dia diikat 3 setan, akan terurai 3 ikatan setan itu kalau dia melangkah kaki ke kamar mandi, dia berwudu, dia tadi udah berdoa, dia berwudu kemudian dia sholat. Itu adab-adab bangun tidur sampai kemudian sehari-harinya dalam praktek keluarganya, dalam kesehariannya, ekonominya, muamalahnya, pergaulannya, semua pakai Islam. Tah, Bu, keberkahannya apa, Bu? Keberkahannya kalau kita tidak sekuler dan kita berupaya untuk mengamalkan agama Islam, bahwa kita, hidup kita akan berkah dan saku kita, kan kita punya saku, Bu. Jadi jangan dikira kita berjalan di dunia ini nggak punya saku. Ada saku, Bu. Sakunya saku kiri dan saku kanan. Saku kiri itu untuk menyimpan koin-koin pahala. Saku kanan itu udah untuk menyimpan keburukan. Kalau kita itu prakteknya itu banyak berpegang teguh kepada agama, maka berapa catatan amal solih yang berbuah pahala yang itu menjadi tabungan kita, pahala kita nanti sampai di akhirat. Tapi sebaliknya kalau kita sekuler banyak melakukan dosa, maka saku kiri kita itu banyak dipenuhi dengan amal-amal buruk yang nanti pun kita akan mendapatinya di akhirat. Jadi Masya Allah luar biasa kalau tadi punya cita-cita masuk surga, hidup seiring sejalan bersama hingga surga. Nah itu akan tercapai, Bu, kalau banyak tabungan di saku kanan. Akibat dari apa banyak tabungan di saku kanan? Karena kita tidak mempraktekkan sekuler dan berupaya menerapkan agama Allah, aturan Allah, syariah Allah dari bangun tidur hingga tidur lagi. Termasuk lisan kita, perbuatan kita, semuanya kita berupaya untuk patuh kepada agama. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ada sebuah ayat, ini penutup ya, karena Umi akan mengakhiri jam 2 lebih 5 ya, jam 2, ini sudah jam 2. Ada renungan, Bu, buat kita. Di dalam Quran surat At-Toha, ini menunjukkan bagaimana seseorang ketika dia justru menolak untuk menerapkan agama Allah di dalam kehidupannya. Wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang a'rada itu nolak, berpaling. Ini a'rada itu kayak gini, dia mau dikasih sesuatu, dia tolak, nah itu a'rada. Dia radda, menolak. Wa man a'rada an dzikri, dari peringatanku. Nah, zikri ini oleh para mufassirin di syarah. Artinya zikri itu kan peringatan dan bisa juga di situ adalah syariah. Bisa di sana juga adalah Al-Qur'an. Jadi barang siapa yang menolak peringatanku, aturan-aturanku, kata Allah, fa inna, maka bagi dia itu ma'isyatan donka, kehidupannya itu akan sempit. Nah itu, jadi bakal sengsara, sempit lah, nggak bahagia, sempit itu, kering. Ya. Kemudian wa nahsyuruhum, dan kelak kami akan mengumpulkan mereka nih, orang-orang yang menolak agama Allah, yang selalu berpaling, nolak-nolak kebaikan dari Allah, wa nasyuruhum yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu dalam keadaan a'ma, buta. Jadi nanti dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan buta. Nah, orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta itu berkata nanti di akhirat itu, qala Rabb, nah berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau membangkitkan kami dalam keadaan a'ma, wa qad kuntu basira, padahal dulu kami ketika di dunia itu kami semua, aku ini bukan kami, aku ini basira, bisa melihat, tapi kenapa hari ini di yaumil kiamat, di hari akhir ini dibangkitkan dalam keadaan buta? Kemudian berkata Allah di dalam ayat berikutnya, qala atatka ayatuna fanasitaha,
Berkata Allah, atatka aku telah datang kepadamu, kata Allah, berupa peringatan, berupa pengajian, berupa azan di masjid. Itu kan sebetulnya peringatan-peringatan dari Allah, berupa ceramah-ceramah, berupa mungkin nasihat dari para ulama, berupa panggilan dari tetangga. Pokoknya apalah kebaikan yang merupakan itu ayat-ayat Allah. Tapi kata Allah, fanasita, engkau melupakan. Wah, nah kemudian karena melupakan, wa kadzalika, demikian pula pada hari ini tunsa, engkau akhirnya dilupa. Itu kalau kita menolak. Nah, sebaliknya kalau kita kemudian bertakwa, ini dijanjikan nanti kita akan dapat keberkahan. Sebagaimana tadi Bu Ecin di awal membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ya. Walau anna ahlul qura, dan seandainya anna ahlul qura, penduduk qura ini penduduk wilayah, penduduk negeri, mungkin kalau di kita itu ini Babakan, Cianjur, Gunung Batu dan sekitarnya. Nah, ini kita umpamakan qura ya begitu. Walanah qura watakau. Jadi andaikan penduduk itu amanu ya beriman, watakau dan kemudian bertakwa, la fatahna barokatan minas samawati wal ardu. Kalau kita taat, kita beriman, kita bertakwa, kata Allah la fatahna ini bahkan kalau menurut definisi bahasa itu bisa sampai seolah-olah kayak ini Bu, kayak air di ember dikucurkan gitu dah. La fatahna barokah minas samawati wal ardh. Jadi dari langit dan bumi itu dikucurkan keberkahan Bu, kalau kita beriman dan bertakwa. La fatahna barokatan minas samawati wal ardh. Makanya ada orang-orang yang taat ke agama itu barokah hidupnya itu. Karena tadi udah janjikan barokah. Apalagi kalau seluruh tadi puro penduduk. Nah, tapi di dalam ayat itu kata Allah, walakin akan tetapi kadabu kalian itu, kadabu itu artinya apa? Berkhianat, menolak atau tidak taat. Nah, begitu ya. Istilahnya tuh tidak taat, tidak bertakwa. Nah, kemudian apa? Maka kemudian kata Allah, maka lihatlah apa yang kemudian akan ditimpakan akibat dari perbuatanmu. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak akan dapat barokah, tidak akan dapat bahagia, tidak akan la fatahna barokatan minas samawati wal ardh. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, Umi mau menutup tausiah ini dengan sebuah kesimpulan bahwasanya sekuler itu, nah sekuler, apa Bu tadi sekuler? Sekuler itu adalah memisahkan agama dari kehidupan. Bahasa Arabnya faslukin anhaya, menjauhkan agama dari kehidupan. Itu adalah biang, itu adalah sumber. Sumber apa? Sumber kebobrokan, kesengsaraan yang sekarang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, ayo marilah kita kembali kepada Islam, banyak-banyaklah bertobat, banyak-banyaklah bermuhasabah diri, berapa persen aturan Islam yang sudah kita pegang dengan erat, berapa persen waktu yang kita lalui ini dipenuhi takarub kepada Allah, dekat dengan Allah. Berapa persen itu lalu kita bermuhasabah dan kita perbaiki diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Umi apalagi paling banyak sekali dosa-dosanya, karena paling banyak juga pertanggungjawabannya sebagai orang yang memberikan tausiah di hadapan ibu-ibu. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, masih banyak sebetulnya ya. Kita ingin bertibur sapa, insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing pageh akidah, sing kuat ukuah. Dunia geus tereh pamitan. Yang geus ngadegetan. Ilmu ang piteangan ngamalkeun eta pisan. Nah, ilmu balata dengar kana watak ka guru kalah calutak kakolot ge wani nyentak. Loba jalma anu pinter, pamikirana teu angger. Nu disebut kabalinger, kabatur sok ngalilieur.
agama jadi dagangan, pikirnya keuntungan. Jeung dulur anu saiman, geus loba kapaseaan. Ari kabatur ngabela pikeun dulur pasea bari mamawa kebuka rasa rumah. Hayang disebut wanian, hayang tenar ku pujian, madadak silih kaludan jeung balad nu teu sajalan. Dunia geus beuki ngolotan, ulama geus dijauhkan, ka pesantren ngaanggangan, ngaji geus teu kalakonan. Loba nu katalal Al-Qur'an, hadis geus jadi telaran, lain menang diwurukan, tapi beunang dipikir. Maca tafsir terjemahan, maca hadis sambarangan, mengkol dina keyakinan, asa bener cek sorangan. Ilmu loba didebatkeun, dalil loba diadukeun, tapi akhlak dipohokeun, fikihna teu dijalankeun. Nu bener disebut salah, nu hade dituduh bid'ah, make dalil nu teu merenah, nyokotan tina tarjamah. Hayu dulur-dulur gereng ngaji, kaajengan jeung kiai, anu pinuh pangarti, anu apik tur sae ati. Agama keur diamalkeun, lain pikeun dipamerkeun, akhlak kedah diterapkeun, lain sekedar ngobrolkeun. Sing karunya kanu bodoh, elingan jalma nu poho, kudu sabar bari ridho, kana ibadah sing sono. Saangan hate anu poek, sangkan hirup henteu rupek. Amalkeun ulang taufik, sangkan hirup henteu pastek. Pagehan dina akidah, sing akur ahli sunnah. Akidahna Asy'ariyah, sinar matur hidayah. Ulama nu soleh nyuntulan, najan aya perbedaan. Marantena sauyunan, sangkan umat ngarurutan. Hayu dulur-dulur nu Nusa iman, ukuah urang kuatan Islam Islam kudu sabeungkeutan, sangkan meunang kajayaan. kajayaan. Mangga baraya sadayana, Urang sami-sami dilenyepan. mugia Allah kasihkan taufik lan hidayah ka urang ka urang sadaya. sadayana.